Hai, dan ada banyak sekali karakter kuat di dunia One Piece. Namun kali ini, kami akan mengurutkan 10 karakter villain One Piece yang paling keren. Siapa saja? Langsung saja. Crocodile. Sir Crocodile adalah mantan presiden sindikat kejahatan misterius Baruco Works, antagonis utama Arc Alabasta, dan antagonis utama Alabasta Saga. Dia adalah salah satu musuh utama dengan pembangunan cerita yang paling panjang dan yang paling penting dari seri ini, karena dia adalah musuh pertama yang membuat Luffy merasakan kekalahan yang total, serta satu dari dua karakter yang telah mengalahkan Luffy lebih dari sekali. Crocodile awalnya diperkenalkan sebagai Shichibukai, tapi kemudian dicopot dari gelarnya setelah mencoba untuk mengkudeta kerajaan Alabasta. Hal keren lainnya dari Crocodile adalah dia sebagai karakter yang punya ciri khas dari bajak laut dunia nyata, yaitu tangan kail bajak laut yang akhirnya menjadi ciri khas Crocodile selain cerutu yang selalu ada di mulutnya. Akainu. Akainu atau Sakazuki merupakan karakter One Piece yang terkenal brutal dengan ideologi keadilan absolut miliknya. Ia dipromosikan menjadi Laksamana Armada yang baru menggantikan posisi Sengoku setelah peristiwa perang Marineford. Akainu memiliki kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi yang memungkinkannya berubah menjadi elemen magma dan merupakan salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece. Saking kuatnya, Akainu mampu mengimbangi kekuatan manusia terkuat di dunia Shirohige dan menjadi orang yang membunuh kakak Luffy, Ace. Dan Akainu sempat menghadirkan momen keren ketika dengan beraninya beradu berdebat dan terlihat menantang Gorosei yang sebenarnya adalah pimpinan tertinggi pemerintah dunia dan angkatan laut. Katakuri. Charlotte Katakuri adalah salah satu anak Big Mom yang menjabat sebagai komandan manis sekaligus wakil kapten di bajak laut Yonko Big Mom. Jabatannya sebagai wakil kapten seorang Yonko sudah menegaskan betapa kuatnya Katakuri. Tak hanya buah iblis Mochi-Mochi sebagai paramesia spesial, ada juga kekuatan Kenbunshoko Haki miliknya yang mampu melihat jauh ke masa depan. Namun bukan itu yang membuat Katakuri sebagai antagonis keren di seri One Piece, melainkan betapa respectnya dia kepada Luffy sebagai seorang lawan ketika sedang bertarung. Dia bahkan tidak mau menggunakan cara curang untuk mengalahkan lawannya dalam pertarungan. Doflamingo. Doflamingo adalah karakter antagonis utama dari arc Dressrosa. Sebagai seorang raja dari kerajaan Dressrosa yang di dalamnya ada pabrik Smile, Doflamingo secara langsung melawan rencana aliansi bajak laut topi jerami dan bajak laut hati untuk menghancurkan pabrik Smile dengan tujuan memancing amarah Kaido. Penampilan Doflamingo sendiri sudah tergolong keren karena rata-rata antagonis yang ada di One Piece tidak digambarkan dengan penampilan layaknya seorang bangsawan. Para fans One Piece juga sangat suka dengan ideologi kejahatan yang dipegang teguh oleh Doflamingo, apalagi setelah diungkap masa lalu Doflamingo yang kelam, membuat karakter satu ini menjadi karakter yang benar-benar murni jahat. Hal luar biasa lainnya adalah dengan dia yang mempunyai darah naga langit, membuat Doflamingo bisa sesukanya mengendalikan pemerintah dunia, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hampir semua bajak laut di dunia One Piece. Kurohige. Dirancang sejak awal sebagai antagonis utama One Piece, Marshall D. Teach memiliki pembangunan karakter yang sangat baik selama perjalanan cerita. Teach adalah tipe antagonis keren yang akan bergerak dengan 1000 rencana dan persiapan matang. Di setiap pergerakannya, Kurohige sangat berhati-hati dan penuh perhitungan. Bahkan, pasti tidak ada yang akan menyangka bahwa bajak laut yang tidak punya harga buronan saat menjadi Shichibukai bisa menjadi salah satu dari Yonko dan salah satu bajak laut dengan bounty paling tinggi. Selain itu, mempunyai dua iblis sekaligus di dalam dirinya menjadi alasan mengapa dia adalah karakter keren dari seri One Piece. Buggy. Bukanlah karakter keren yang punya kekuatan besar, Buggy adalah karakter yang punya tingkat keberuntungan yang terbilang keren.
Siapa yang akan menyangka bahwa musuh yang dihadapi Luffy di kota kecil East Blue dan memiliki bounty kecil adalah seorang mantan kru rajak bajak laut. Buggy juga muncul kembali untuk mengikuti perang Marineford, dan entah keberuntungan apa yang menghampirinya membuatnya mendapatkan banyak anggota baru dari bajak laut terkenal dan bahkan bisa menjadi salah satu Shichibukai. Setelah time skip, dia sudah menjadi pemilik tempat bajak laut bayaran, dan setelah Doflamingo kalah, dia menjadi broker yang paling berpengaruh di bisnis dunia bawah saat ini. Kaido tak hanya predikat sebagai salah satu Yonko yang menjadikan Kaido sebagai karakter badass, tetapi juga karena dia dikenal sebagai makhluk yang tak terkalahkan, baik di darat, langit, maupun udara. Kapten dari bajak laut binatang buas ini punya kebiasaan aneh, yaitu bunuh diri, karena dia sangat susah untuk mati. Bahkan sepanjang hidupnya hanya merasakan sedikit kekalahan. Kaido adalah antagonis utama dari arc Wano yang sedang berjalan, dan dia sendiri punya kekuatan buah iblis naga tipe Zoan. Bisa dilihat seberapa kerusakan yang diterima Luffy ketika merasakan serangan dari Kaido sudah menegaskan betapa berbahayanya Yonko satu ini. Aokiji bertolak belakang dengan Akainu yang memegang teguh keadilan absolut. Aokiji memegang teguh keadilan malas, yang tentu tidak setuju dengan gaya keras milik keadilan absolut. Tidak jelas apakah Aokiji adalah karakter antagonis atau protagonis, karena beberapa kali dia juga melakukan tindakan di luar dugaan perilaku wajar seorang marinir. Seperti ketika dia yang membuka jalan untuk Nico Robin keluar dari pulaunya, dan ketika dia menyelamatkan Smoker yang sedang diserang Doflamingo, yang sebenarnya tidak wajib dilakukan karena dia saat itu sudah bukan lagi bagian dari angkatan laut. Bahkan saat ini dia dikenal sebagai anggota dari salah satu Yonko, yaitu Marshal Litich alias Kurohige, yang pastinya di balik pergerakannya ini Aokiji punya maksud dan tujuan yang jelas. Rob Lucci, si P9 mampu mengagumi para penggemar dengan segala kekuatan dan perencanaan mereka dalam menyamar di Water 7 hanya untuk merebut blueprint dari senjata kuno Pluton. Rob Lucci, pimpinan dari organisasi ini, hadir sangat keren dengan kekuatan dahsyat miliknya yang mampu menyulitkan karakter utama kita. Buah iblis Zoan Leopard miliknya mampu menghadirkan pertarungan keren antara dirinya melawan Luffy yang bisa masuk ke 10 besar pertarungan paling epik dalam serial One Piece. Latar belakang Luffy sebagai seorang pembunuh berdarah dingin juga sangat menarik dan melengkapi karakter ini. Sengoku. Sosok Sengoku ini ada di tengah-tengah dari prinsip keadilan milik Aokiji dan Akainu. Menjabat sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Laut 2 tahun lalu, Sengoku punya kekuatan Zoan mistis yang tergolong sangat langka di dunia. Dan tentunya sebagai pemegang komando tertinggi Angkatan Laut, Sengoku adalah seorang perancang taktik yang handal. Terbukti di perang Marineford, dia mampu mengimbangi pergerakan taktik dari kelompok Shirohige yang kadang tidak tertebak dan bisa membuat kemenangan untuk Angkatan Laut.